Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengajarkan materi mengenai manajemen pemasaran. Kita lihat slide-nya. Kita materi pengantar manajemen pemasaran, ya. Di sini kita akan membahas mengenai sebagai pengantar manajemen pemasaran untuk mahasiswa, ya, dan untuk mikro mahasiswa dan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Materi ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis saat penyusun penulisan penelitian. Penulisan ini tidak lepas dari pengalaman penulis dalam melaksanakan program pengajaran dalam mata kuliah pengantar manajemen pemasaran atau manajemen akuntansi, kewirausahaan, dan manajemen risiko. Selanjutnya, tujuan daripada instruksional mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan pengertian proses inti dan konsep pemasaran serta manajemen hubungan pelanggan. Pengertian pemasaran, pemasaran adalah seni dan ilmu mengeksplorasi, menciptakan, dan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan pasar yang keuntungan pemasaran mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi, mendefinisikan, mengukur, dan mengkualifikasikan ukuran pasar, dan mengidentifikasi potensi keuntungan. Ini oleh Philip Kotler. Selanjutnya, definisi yang kedua, pemasaran adalah usaha untuk menarik pelanggan, mitra investor, karyawan, dan orang lain langsung berinteraksi dengan membantu pengguna memutuskan apakah mereka akan memakai barang dan jasa baik untuk dimiliki atau diperlukan. Ini oleh Jeff Cutler. Yang ketiga adalah pemasaran adalah proses membangun hubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan sehingga saudara menguntungkan dapat mengembangkan dan mempromosikan produk dan jasa. Oleh Chris Garrett. Proses pemasaran pertama adalah proses pemasaran model sederhana. Industri menjual barang dan jasa pada pasar dan pasar membayar jumlah uang pada industri. Yang kedua, pasar memberi informasi kepada industri tentang produk dan jasa yang diperlukan dan industri mengkomunikasikan produk atau jasa yang dijual. Ya, jadi ini untuk yang sederhana. Selanjutnya untuk proses pemasaran yang kompleks, pemasar harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Pemasar merencanakan strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dengan tujuan mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan sasaran. Pemasar membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul. Seluruh langkah ini membentuk dasar bagi langkah selanjutnya. Yang keempat, membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan. Yang kelima, menciptakan kepuasan pelanggan. Yang keenam, perusahaan mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai dari pelanggan. Yang kelima, memahami pasar dan pelanggan. Perusahaan pemasaran terkemuka berusaha lebih jauh mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggannya. Pemahaman ini membantu mereka merancang penawaran pasar yang memuaskan keinginan dan membangun beban nilai hubungan pelanggan yang dapat dipakai untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan dan pangsa pelanggan yang lebih besar. Hasilnya adalah peningkatan ekuitas jangka panjang pelanggan bagi perusahaan. Yang keenam, pengertian dari inti pemasaran. Ya, kebutuhan adalah keadaan yang muncul dari perasaan yang kekurangan. Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Jika didukung oleh daya beli, keinginan menjadi permintaan. Penawaran pasar adalah kombinasi produk, jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan tertentu. Berikutnya adalah pertukaran adalah tindakan untuk mendapatkan objek yang diinginkan dari pihak tertentu dengan menawarkan imbalan. Berikutnya, pasar adalah kumpulan semua pembeli aktual dan potensial dari seluruh suatu produk dan jasa. Ini pengertian dari inti pemasaran. 7 strategi pemasaran, ya, memutuskan siapa yang akan dilayaninya,
Perusahaan melakukan hal ini dengan membagi pasar menjadi segmen pelanggan atau segmentasi pasar, memilih segmen mana yang akan dituju target pemasaran berikutnya. Perusahaan harus memutuskan bagaimana cara perusahaan itu melayani pelanggan sasaran, bagaimana perusahaan akan mendiferensiasikan dan memposisikan di pasar. Ini strategi daripada pemasaran. Konsep pemasaran, konsep produksi menyatakan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik. Karena itu hanya diperlukan sedikit usaha promosi. Berikutnya, konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam skala besar dan usaha promosi. Konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar dan menghantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Berikutnya adalah konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi tanggung jawabnya. Rangkuman, pemasaran itu merupakan proses dari seorang atau organisasi untuk mempengaruhi orang lain atau organisasi lain yang agar mereka yang menginginkan dan memerlukan produk atau jasa dapat terpenuhi dan mereka yang memiliki produk dan jasa memperoleh keuntungan. Hubungan ini diharapkan dapat berjalan dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, model proses pemasaran dapat dibedakan model sederhana dan model yang kompleks. Sistem pemasaran modern ada 5 elemen yang saling mempengaruhi, yaitu pemasok, perusahaan pesaing, perantara, dan pelanggan. Kebutuhan adalah keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan. Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang terbentuk oleh kebudayaan dari kepribadian seseorang. Jika didukung oleh daya beli, keinginan menjadi permintaan. Penawaran pasar adalah kombinasi produk jasa informasi atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Ya, demikianlah materi yang saya berikan. Silakan kalau ada pertanyaan, tolong disampaikan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.